Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Ini adalah bab baru, bab ketiga di semester 1 ini. Jadi setelah kita melewatkan ada bab tentang hakikat ilmu kimia, yang kedua ada bab tentang struktur atom dan tabel periodik unsur. Di bab ketiga ini kita akan belajar tentang materi ikatan kimia. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak sedikit ingin memberikan persepsi untuk kita bersama. Apa itu ikatan? Jadi kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya kita juga itu banyak memiliki ikatan. Jika di dalam rumah itu kita ada ayah, ibu, adik, kakak, berarti kita namakan sebagai ikatan kekeluargaan. Di lingkungan misalnya kita punya teman, maka di sana ada ikatan pertemanan, atau mungkin jika kita punya sahabat yang teman yang dekat, maka kita menyebutnya sebagai ikatan persahabatan gitu ya. Artinya kita manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri, kita memerlukan bantuan dari orang lain. Untuk apa kita mempunyai ikatan-ikatan seperti yang Bapak sebutkan tadi? Maka salah satu kegunaannya adalah karena sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kebutuhan kita itu tergantung dengan orang lain. Banyak hal yang kita tergantung juga dari orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Dan apa yang terjadi dengan kita itu sebenarnya juga ternyata telah direpresentasikan, dicontohkan, dan dialami oleh atom-atom yang ada di dalam tabel periodik unsur. Dari sekian ratus unsur-unsur yang ada di dalam tabel periodik yang telah ditemukan oleh para ahli, itu ternyata sebagian besarnya tidak ditemukan dalam kondisi berdiri sendiri, atau unsur itu tidak ditemukan sendiri, netral gitu ya, tidak berikatan. Tetapi lebih cenderung kebanyakan dijumpai dalam wujud senyawa, artinya dia atau unsur tersebut telah berikatan dengan unsur-unsur lain. Barulah bisa ditemukan di alam. Artinya kalau unsur-unsur itu tidak ditemukan di alam, maka berarti dia dalam kondisi tidak stabil gitu ya. Kalau sudah ditemukan, berarti dia ditemukan dalam kondisi stabilnya. Dan stabilnya tadi itu mayoritas sudah dalam bentuk senyawa, artinya sudah berikatan dengan atom lain. Nah, kenapa atom-atom itu cenderung untuk berikatan? Kenapa tidak hidup atau tidak berdiri sendiri? Maka nanti kita akan lihat bersama alasannya. Nah, untuk di bab ikatan kimia ini ada 7 topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada kestabilan atom, yang kedua ada ikatan ion, yang ketiga ada ikatan kovalen, keempat ikatan logam, kelima bentuk molekul, keenam kepolaran senyawa, dan yang terakhir adalah gaya antar molekul. Oke, dari sekian banyak materi ini, hari ini di pertemuan ini kita akan fokus ke dua ini, yaitu kestabilan atom dan ikatan ion. Baik, mudah-mudahan bisa mengikutinya. Sekarang kita lanjut ke materi pertama, yaitu kestabilan atom. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa sebagian besar atom-atom atau unsur itu ditemukan dalam bentuk senyawa. Tetapi ternyata ada unsur-unsur yang telah ditemukan itu dalam kondisi sendiri. Artinya unsurnya lah yang memang ditemukan. Nah, unsur apa saja yang telah ditemukan dalam kondisi sendiri di alam, di suhu ruangan, yaitu adalah gas mulia. Jadi satu-satunya kelompok yang ditemukan netral apa unsur itu ditemukan dalam tidak bersenyawa adalah gas mulia. Gas mulia ini berarti unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Ada siapa saja di sana? Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Jadi unsur-unsur ini istimewa sekali. Dia bisa stabil. Jadi sendiri di sana ditemukan sendiri itu berarti artinya dia stabil. Nah, stabilnya itu dalam kondisi net sendiri unsurnya, tidak berikatan dengan atom lain. Dengan kelebihannya tersebutlah maka dia disebut sebagai gas mulia. Gas karena memang wujudnya gas, mulia karena dia bisa stabil tanpa harus berikatan. Oke.
Nah, menurut ahli apa yang menyebabkan gas mulia tadi bisa stabil tanpa harus berikatan? Menurut G.N. Lewis dan Kossel, kestabilan gas mulia itu disebabkan atau berkaitan dengan konfigurasi elektron. Nah, jadi ternyata ada hubungannya dengan konfigurasi elektron yang telah kita pelajari. Nah, kenapa? Ada apa kaitannya dengan konfigurasi? Nah, ternyata konfigurasi gas mulia itu nanti memiliki konfigurasi yang penuh. Penuh itu seperti apa? Nah, penuhnya nanti kita lihat berikut ini. Helium itu kan nomor atomnya 2. Nomor atom helium itu 2. Maka kalau kita buatkan konfigurasinya 2, gitu ya, sudah selesai. Neon itu 10 nomor atomnya. Jika kita buatkan konfigurasinya berarti 2, 8. Argon 18 nomor atomnya, kita buat konfigurasinya 2, 8, 8. Krypton 36, konfigurasinya 2, 8, 18, 8. Xenon 54, konfigurasinya 2, 8, 18, 18, 8. Radon 86, konfigurasinya 2, 8, 18, 32, 18, 8. Nah, jika kita amatin, ternyata elektron valensi atau elektron terluar yang dimiliki oleh masing-masing atom gas mulia tadi itu adalah angka 8, kecuali helium. Nah, artinya kenapa gas mulia tadi bisa stabil? Maka oleh Lewis tadi alasannya karena konfigurasinya terpenuhi, yaitu elektron valensinya 2 atau 8. Jika 2 dinamakan duplet, jika 8 dinamakan oktet. Nah, jadi inilah penyebab kenapa gas mulia dari helium sampai radon tadi itu bisa stabil. Karena dia memenuhi konfigurasi oktet dan duplet. Oke, jadi ini alasannya. Nah, lalu bagaimana dengan atom-atom lain? Tentu atom lain kan pengen stabil juga, pengen stabil. Nah, maka ternyata nanti atom-atom tersebut supaya stabil ada 2 cara yang harus dilakukannya. Yang pertama adalah dia harus bisa membentuk ion. Nah, jadi cara pertama atom lain supaya stabil adalah membentuk ion. Membentuk ion tadi berarti ada yang melepas elektron ataupun nanti ada yang menerima elektron. Nah, siapa saja yang melepas elektron? Yaitu atom-atom yang bersifat logam. Logam tadi berarti yang berasal dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Jadi golongan 1A, 2A, 3A nanti cenderung melepas elektron. Sedangkan unsur-unsur non-logam itu nanti berarti dari golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A itu nanti cenderung menerima elektron. Nah, menerimanya bagaimana dan melepasnya bagaimana? Maka kita lihat contoh berikut ini. Misal kita punya, Bapak ambilkan contoh misalnya kita punya natrium. Natrium itu 11. Maka kalau kita buatkan konfigurasinya kan 2, 8, 1. Berarti elektron valensinya adalah 1. Ini dia 1. Na itu dekat dengan gas mulia. Gas mulia itu ada helium, neon, tadi ya argon, krypton. 2, 10, 18, 36. Jika kita amatin natrium ini kan dia 11. Dekat dengan atom gas mulia yaitu 10. 10 itu konfigurasinya tadi adalah 2, 8. Maka jika kita lihat, maka natrium nanti untuk supaya stabil, dia lebih cenderung untuk mengorbankan 1 ini dilepas sebanyak 1 elektron. Jika dilepas 1 elektron, maka Na akan menjadi ion positif karena dia melepas 1. Maka konfigurasinya menjadi 2, 8. Nah, konfigurasinya sudah sama dengan neon, ya kan? Sama dengan neon. Maka di sanalah natrium bisa stabil. Oke. Jadi sebelum membentuk senyawa, atom-atom yang tidak stabil tadi akan membentuk ion dulu supaya nanti bisa stabil. Nanti ada lagi cara yang kedua. Jika tidak bisa membentuk ion, maka nanti ada cara yang kedua. Oke, itu ya. Misal kita ambilkan contoh sekarang adalah
oksigen. Oksigen itu 8. Berarti konfigurasinya adalah 2, 6. Nah, 8 ini kan berarti lebih dekat dengan elektron kita 8, nomor atomnya. Juga ternyata dekat dengan neon ya, dekat dengan neon. Berarti jika ingin stabil berarti dia harus punya konfigurasi seperti neon 28. Sedangkan oksigen sekarang, ini contoh pertama tadi, contoh kedua. Konfigurasinya adalah 26. Berarti supaya jadi 28, berarti 6 ini kan harus ditambah 2. Berarti harus ditambah dengan 2 elektron. Berarti maka dia harus menambahkan 2 elektron. Berarti menerima, statusnya berarti menerima 2 elektron. Nah, karena dia menerima 2 elektron, maka oksigen nanti akan membentuk ion, yaitu ionnya O2-. Konfigurasinya menjadi 2, 8. Sama dengan neon. Oke. Jadi ini contoh dari golongan 1A. Nanti kalau golongan 2A bagaimana? Ya berarti sama saja ya. Bapak hapus ini. Jadi misalnya kita punya golongan 2A. Golongan 2A itu contohnya siapa ya? Misalnya ada BEMG. CA misalnya ya. Kita punya CA20. Nah, konfigurasinya bagaimana? Berarti kan 2, 8, 8, 2. Ini konfigurasi dari CA20. Nah, kalau kita ulang ingat kembali, helium itu 2, neon itu tadi 10, argon 18. Nah, CA20 ini kan berarti dia lebih dekat dengan argon ya, AR18. AR itu sendiri konfigurasinya 2, 8, 8. CA sendiri konfigurasinya 2, 8, 8, 2. Maka di sini berarti kan CA akan mengorbankan 2 ini supaya dilepas, supaya dia stabil gitu. Dilepas sebanyak 2 elektron, dua-duanya dibuang gitu ya, dilepas. Maka Ca sekarang karena ada yang dilepas 2 jadinya 2 Ca2 plus. Konfigurasinya menjadi 2, 8, 8. Nah, sama dengan argon. Oke, seperti itu cara atom-atom untuk stabil. Satu cara pertama adalah dia dengan membentuk ion. Ion bisa berupa ion positif ataupun ion negatif. Nah, ingat, berarti Bapak ingatkan kembali, berarti siapa saja yang akan cenderung melepas? Nih, kan dilepas nih. Dilepas itu nanti berarti unsur-unsurnya berarti yang akhirannya itu adalah akhiran angka 1, angka 2, dan angka 3. Dia akan cenderung dilepas. Berarti ini maksudnya berarti golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3A. Sedangkan nanti yang cenderung menerima tadi itu jika yang begitu konfigurasi kita buat berakhiran angka 4, angka 5, angka 6, atau angka 7. Oke, dia nanti cenderung menerima. Menerimanya itu berarti supaya menjadi angka 8. Oke, satu lagi berarti kita ambilkan contoh. Misalnya kita punya ada F9. Konfigurasinya adalah 2, 7. Tadi kan helium 2, neon 10. Berarti F ini kan lebih dekat ke neon, 2, 8. Berarti kan ini baru 27 nih konfigurasi F. Maka supaya jadi sama dengan neon, dia harus menerima 1 elektron ya, menerima 1 elektron. Maka jadinya F itu kalau menerima maka muatannya negatif menjadi 2, 8. Oke, jadi kalau menerima itu nanti muatannya negatif. Menerima itu muatannya negatif. Kalau melepas itu nanti muatannya adalah positif. Oke, diingat baik-baik. Minusnya berapa, plusnya berapa tergantung yang dilepas ataupun yang diterima. Oke. Selanjutnya, supaya memudahkan untuk penulisan, maka Lewis tadi memberikan sebuah solusi yang nanti disebut sebagai lambang Lewis. Lambang Lewis. Lambang ini artinya berarti nanti atom di sekeliling atom akan disertai dengan elektron valensinya. Elektron terluarnya nih. Kan berarti kalau golongan 1A, angka terakhirnya kan 1.
Contoh tadi misalnya Na281. Maka kita bisa menuliskannya cukup ini. Na ada kasih titik 1. Titik 1 itu berarti menunjukkan angka 1 yang paling ujung ini. Nah, Mg di sini ada titiknya 2, kan golongan 2A. Kalau golongan 2A berarti titiknya 2. Golongan 3A titiknya 3. Nah, meletakkan titiknya bagaimana? Meletakkan titiknya itu ya berarti radiusnya adalah misalnya kita punya lambang ya berarti atas bawah kanan kiri bebas ya. Mana duluan? Atas dulu boleh, pokoknya diisi satu dulu baru nanti diisi 2 jika nanti lebih. Contohnya misalnya ini golongan 5A. 5A ada 5 elektron ya, berarti di sini ditulis kirinya ada 2 elektron ya. Ada 2 elektron. Atas kanan bawahnya tetap 1. Oke, seperti itu. Sampailah nanti ke golongan 8A, berarti juga titiknya ada 8. Dilihat baik-baik ini. Jadi ini jumlah titik ini ditentukan dari golongannya ya, dilihat aja golongannya. Karena golongan itu nanti dilihat dari elektron valensi, kan gitu ya. Ujungnya 1 berarti golongan 1 kan gitu. Nanti kalau ujungnya 2 berarti golongan 2. Konfigurasi kita ini. Ingat lagi cara mencari golongan dan periode. Oke, lambang Lewis. Nah, dari sana tadi kan Bapak ada bilang ada cara yang kedua, supaya nanti atom itu supaya stabil. Nah, cara yang kedua berarti adalah pemakaian bersama elektron. Maksudnya bagaimana? Kan tidak semuanya atom-atom itu cenderung untuk ada yang melepas dan ada yang menerima. Jadi, pembentukan ion itu hanya bisa terjadi jika ada 2 atom yang akan membentuk senyawa, yang satunya cenderung melepas, yang satunya cenderung menerima. Jika dua-duanya atom yang mau berikatan nanti itu cenderung sama-sama menerima, sama-sama butuh elektron, maka kan tidak mungkin ada yang akan melepas. Berarti nanti elektronnya akan dipakai bersama. Contoh misalnya kita punya oksigen misalnya kita punya oksigen. Oksigen itu kan berarti terdiri ada O dengan O gitu ya. O-nya kan 2 berarti O dengan O. Nah, O itu sendiri untuk diketahui, O itu sendiri kan maaf, kita tulis ulang ya. Misalnya O2 tadi berarti kan O dengan O. O sendiri itu kan nomor atomnya tadi 8. Berarti kan 2 6 konfigurasinya. Nah, artinya kan untuk supaya stabil, ini golongan 6 berarti ya. Kalau golongan 6 berarti O ini cenderung untuk menerima gitu. Menerima sebanyak 2 elektron. Berarti yang O yang ini juga cenderung untuk membentuk O2-, yang ini juga cenderung untuk membentuk O2-. Nggak ada yang mau memberi. Jadi kalau mereka ingin berikatan, ini mau berikatan, maka tentu tidak bisa dong ada yang berkorban ngasih gitu ya. Jadi supaya karena sama-sama butuh, maka nanti elektronnya bisa dipakai bersama. Bagaimana caranya? Ya berarti kita gambarkan pakai struktur Lewis tadi. Struktur Lewisnya bagaimana? Ini dia. Kan berarti Lewisnya menjadi O tadi kan golongan 6. Berarti kita buat titiknya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yang sebelah kanan juga kita buat 6. Biar beda, kita bedain warna ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti untuk supaya mereka mau berikatan, mau stabil, berarti yang O ini yang kiri akan berikatan sama yang sendiri elektron yang di kanan, yang sendiri ini juga akan berikatan sama elektron yang sendiri di kanan. Maka jadinya berarti O yang ini tetap ya elektronnya 1, 2, kan yang di atas 2 tuh, yang di kiri ada 2, yang bawah sekarang berarti 2 elektron O ya. Bapak pindahkan ke sebelahnya. Berarti O yang kanan menjadi ini tadi tetap 2, kanan 2, yang bawah sama yang kiri Bapak gabung ke depan. Nah, artinya mereka saling berikatan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti elektronnya itu dipakai bersama. Jadi kalau kita hitung sekarang, namanya dipakai bersama berarti ini diakui oleh O ini ya. Berarti elektronnya sekarang ada berapa titiknya? Titiknya sekarang ada 8 kan, hijaunya ada 6 tambah birunya 2 berarti 8. O yang di kanan juga sama. O yang di kanan juga sama. Dia mengakui elektron milik yang di kirinya. Jadi elektron dia sekarang,
elektron dia sekarang, Bapak. Ini dia. Jum juga elektronnya menjadi 8. Jadi selain membentuk ion, cara kedua adalah bisa memakai bersama elektron yang dimiliki oleh masing-masing. Gitu ya. Itu caranya. Oke. Nanti apa maksudnya kita akan lihat ke materi ini. Nah, tadi ikatan kimia itu kan berarti adalah gaya tarik menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Nah, ikatan itu ada 3, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, hari ini kita akan masuk ke ikatan ion. Nah, ikatan ion itu bagaimana? Ikatan ion itu berarti maksudnya adalah ikatan yang terjadi karena gaya tarik menarik antara ion yang berbeda muatan. Nah, berbeda muatan itu berarti apa? Berarti ada yang ion positif, ada yang ion negatif. Jika dua atom yang berbeda muatan ini berikatan, maka ikatannya disebut ikatan ion. Nah, berarti yang positif tadi cenderungannya adalah berarti dia yang logam. Nih logam. Yang negatif ini berarti yang non logam. Logam tadi berarti golongan berapa? 1, 2, 3A dengan non logam berarti 4 sampai 7A. Jika dua atom yang satunya logam, satunya non logam itu berikatan, maka nanti akan cenderung membentuk ikatan ion. Diingat baik-baik. Logam itu nanti akan cenderung melepas elektron, membentuk ion positif, sedangkan non logam nanti akan cenderung menerima elektron, membentuk ion negatif. Oke, seperti yang sudah kita contohkan tadi. Nah, di sini ada contoh misalnya pembentukan MgCl2. Maka caranya bagaimana bisa terbentuk MgCl2? Mg itu 12 nomor atomnya, konfigurasinya berarti kan 282. Elektron terakhirnya 2, berarti dia akan cenderung melepas 2 elektron supaya stabil membentuk Mg2+. Cl itu nomor atomnya 17, konfigurasinya 287. Elektron terakhirnya 7. Berarti supaya stabil dia akan menerima 1 elektron, membentuk Cl-. Nah, berarti Mg2+ akan berjodoh sama Cl-. Ini dia Mg2+. Ini dibuatkan Lewisnya. Di sini bisa kita lihat Mg ada 2 elektron, Cl sudah 7, butuh 1 supaya jadi 8. Maka tadi yang 1 elektron untuk Cl yang satunya, Mg yang elektron bawah untuk Cl yang satu lagi. Membentuklah Mg2+ dengan Cl-. Jadilah MgCl2. Oke, mungkin belum begitu paham maksudnya, Bapak contohkan langsung saja ya biar enak. Misalnya kita nih contoh ikatan ion ya. Contoh biar mudah. Misal kita punya ada K19. Waduh. Ada K19 akan berikatan sama O8. Nah, kira-kira bagaimana ikatannya? Nah, kalau nanti ditanya ikatan apa dan bagaimana senyawanya, maka seperti ini cara menjawabnya. Berarti K19 itu pertama sekali kita buat konfigurasinya dulu, berarti 2, 8, 8, 1. Kan gitu konfigurasinya. Jadi kalau nggak bisa konfigurasi memang bermasalah ya. Elektron terakhirnya 1 nih, berarti dia akan cenderung melepas elektron ya. Akan cenderung melepas elektron. Konfigurasinya Bapak taruh di bawahnya saja lah ya. Konfigurasinya Bapak letakkan di bawah. Berarti konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 1. Oke, supaya stabil, maka K tadi ini akan cenderung melepas elektron. Melepas, Bapak tulis di atasnya biar kita ingat, melepas. Berapa yang dilepasnya? 1 elektron, karena elektron terakhirnya 1. Maka akan membentuk K+. Oke, tambah 1 elektron. Oke. Elektron nulisnya E⁻⁻⁻⁻ ya. Sekarang O8. O8 konfigurasinya kan berarti 2, 6. Nah, O ini berarti cenderungnya kan angka terakhirnya adalah angka 6. Angka 6. Berarti dia butuh, supaya jadi 8 butuh 2 elektron. Berarti butuh 2 elektron. Oke. Menerima 2 ya.
supaya jadi 8 nih. Jadi kalau menerima itu supaya jadi 8, menerima 2 elektron. Maka membentuklah O2 min. Oke, berarti ada K plus dengan O2 min. Nah, sekarang kalau kita lihat elektronnya kan belum sama. Yang di K itu elektronnya 1, yang di O elektronnya 2. Maka di sini kita kali silang. Berarti ini biar sama kali 2, ini kali 1. Oke, jika sudah kita jumlahkan. Kan elektronnya berarti habis ya, elektronnya habis. Berarti kan ini jadinya kali 2, yang atas kali 2, berarti jadinya adalah, ini kali 2, berarti jadinya adalah 2K plus tambah K plus, yang bawah dikali 1, berarti tetap 1 ya, berarti O2 min. Oke, kesimpulannya jika kita lihat 2K plus berarti K-nya ada 2 ya. Kita pindahkan ke depan jadinya K2. O-nya ada berapa angka di depannya? Nggak ada ya, angka 1 ya. Maka jadinya K2O. Selesai, inilah senyawanya yaitu K2O. Ikatannya adalah ikatan ion. Ikatannya ikatan ion. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Sekarang kita ambilkan contoh lain. Nanti ada banyak versi ya. Ini Bapak ambilkan versi 1 cara mengerjakan soal. Oke, Bapak ambilkan contoh yang kedua. Contoh kedua, misalnya kita punya ada Mg12 tadi dijodohkan dengan F9. Oke, berarti cara menyelesaikannya seperti tadi. Berarti Mg12 kita buat konfigurasinya T2 8 2. Angka terakhirnya angka 2. Berarti dia akan cenderung melepas. Melepas berapa? Berarti kan dilepas nih. Dilepas. Maka jadilah Mg 2 plus tambah 2 elektron. Kan yang dilepas 2. Oke. Lanjut ke F9. Berarti konfigurasinya menjadi 2 7 ya. Dia akan cenderung menerima ya, menerima. Ini tulisan menerima ya, 27. Menerima. Berapa yang diterimanya? Menerima 1 elektron. Kan butuh 1 ya supaya jadi 8. Maka membentuk F min. Oke. Sekarang kita cek elektronnya, yang atas 2, yang bawah 1, belum sama. Berarti kita kali, ini kali 1, ini kali 2, supaya sama. Kita jumlahkan, kalau sudah, berarti kali 1, berarti ini Mg-nya dikali 1, berarti tetap Mg2 plus. Tambah, kali 2, siapa kali 2? F-nya, berarti jadinya 2F min. Maka menjadi, ini senyawanya, Mg2 plusnya, Mg-nya ada berapa? Angka di depannya ini, depan ini kan nggak ada angka nih. Berarti Mg-nya tetap Mg. F-nya ada berapa angka depannya? Angka 2, berarti jadinya MgF2. Selesai. Ikatannya adalah ikatan ion. Kenapa ikatan ion? Karena ada yang melepas dan ada yang menerima. Itulah dia alasan kenapa ikatannya ion. Oke, sekarang kita ambilkan contoh terakhir ketiga. Misalnya kita punya contoh ketiga adalah tadi ada Mg12, kita akan jodohkan sama O8 ya. Berarti Mg tadi konfigurasinya 282, berarti akan cenderung lepas ya, akan cenderung dilepas. Lepas, berarti Mg-nya menjadi Mg2 plus tambah 2 elektron. Ini angka 2 ya. O8 konfigurasinya tadi adalah 26, cenderung nerima. Nah, berapa yang diterimanya? 2 elektron. Kan supaya jadi 8 nih, 6 untuk ke 8 butuh
Maka O tadi menjadi O2 min. Oke, sekarang kalau kita lihat, kita amatin elektron di atas 2, di bawah 2 sama. Kalau sama ya sudah, nggak usah diganggu, berarti cukup kali 1 karena sudah sama kan? Oke, kalau sudah tinggal kita selesaikan. Kali 1 berarti Mg-nya dikali 1. Maka jadilah Mg saja, tetap ya, Mg2 plus tambah yang bawah kali 1 juga. Siapa yang dikali 1? O-nya. Berarti tetap juga O2 min. Maka menjadi senyawanya apa? Ya, senyawanya berarti menjadi Mg-nya kan angka depannya nggak ada, berarti tetap ya 1 ya, berarti Mg. O angka depannya juga nggak ada, berarti jadilah MgO. Ikatannya ikatan ion. Oke, seperti itu cara membentuk ikatan kimia. Kita bisa meramalkan jenis ikatannya, berarti senyawanya menjadi apa? Contoh di sini berarti MgO, ikatannya adalah ikatan ion. Baik, seperti itu materi kita untuk ikatan ion, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang untuk tugas kita, berarti ini tugasnya ya, silakan dikerjakan di buku latihannya. Berarti cara kerjakannya sama, tentukan senyawanya apa ya yang terbentuk. Tentukan senyawa yang terbentuk. Senyawa yang terbentuk itu ya tadi itu ya, jadinya apa gitu. Tentukan senyawa yang terbentuk. Yang terbentuk. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama, misalnya kita punya Na11 akan dijodohkan sama O8. Yang kedua, kita punya ada Al13 akan dijodohkan sama O aja deh lagi, O8 biar enak ya. Yang ketiga, misalnya kita punya ada Ca20 akan dijodohkan sama BR35 ya. BR itu berapa ya? BR35. Oke, ada 3 soal di sini. Tentukan nanti senyawa yang terbentuk ya. Senyawa yang terbentuknya apa? Terus nanti berarti ikatannya ikatan apa? Nah, karena kita sekarang sedang belajar ikatan ion, tentu nanti jawabannya adalah ikatan ion ya. Tapi kita harus tahu alasannya kenapa dia ikatan ion. Oke, ini soalnya ada 3 buah, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan bisa. Ingat, lihat contoh lagi yang tadi ya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.